Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla Najwa Safira dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana semester 2A. Pada kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SH, MH. Materi kali ini membahas mengenai sifat melawan hukum atau Wederrechtlichkeit yang merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan undang-undang, tetapi yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Ada 3 pertimbangan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum. Yang pertama, negara tidak dirugikan. Kedua, pelaku tidak mendapat keuntungan. Ketiga, kepentingan umum terlayani. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila melawan undang-undang. 2. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang, sehingga melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum material itu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Sehingga melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenaran. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Tetapi, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenaran di luar undang-undang adalah hakim, yaitu apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum.